Shalom saudara-saudari semua, para pemimpin, para pastor yang dikasihi. Perisai doa untuk para pastor dan pemimpin adalah fokus NECF di bulan Oktober ini. Dan kita bersyukur sebagai pemimpin kita diingati dan kita didoakan. Saudara, tajuk renungan saya pada hari ini adalah angkat panji kemenanganmu. Daripada Mazmur 20 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Dan saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Ayat pertama, Mazmur 20. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Ayat ketiga, kiranya engkau diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Sebagai seorang pemimpin, kita seringkali pikir tak ada orang yang ingat, tak ada orang yang menghargai jerih payah saya. Tetapi ayat 3 mengatakan Tuhan ingat. Ayat 2 berkata bahwa kita disokong oleh Tuhan dan dari tempat kudusnya datang saudaraku pertolongan dan bantuan. Tapi saya juga mau fokus kepada ayat pertama yang berkata bahwa kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Saudara, sebagai seorang pemimpin pastor, saya pasti saudara setuju kita semua berdepan dengan masa-masa yang penuh dengan kesesakan, kesulitan, kesusahan yang sangat besar dalam pelayanan. Bagaimana kita mengatasinya? Saudaraku, seperti mana yang saya katakan bahwa tema yang diberikan untuk renungan hari ini adalah angkat panji kemenanganmu. Bila bercakap tentang mengangkat panji kemenangan, saya teringatkan suatu cerita di dalam saudaraku buku Keluaran pasal yang ke-17 di mana Musa dan umat Israel berdepan dengan perang mereka yang pertama. Saudara ingat 430 tahun mereka telah menjadi abdi di Mesir dan sekarang mereka keluar daripada tanah perbudakan Mesir dan mereka sampai di padang gurun saudaraku, mereka berdepan dengan musuh. Kesesakan saudaraku, kesusahan. Dan apa yang terjadi pada waktu kesesakan ataupun musuh datang menyerang mereka. Saudara ingat, mereka bukan dilatih sebagai tentera, mereka tidak pernah pegang pedang, saudaraku belajar berkawat dan belajar saudaraku untuk menjadi panglima tentera. Anda, mereka hamba abdi 430 tahun, turun-temurun saudaraku mereka abdi. Namun di sini mereka dihadapkan dengan kesesakan. Seperti Bapak Ibu, saudara saya juga. Kita dihadapkan dengan kesesakan di dalam pelayanan kita itu. Saya akan bacakan Keluaran 17 ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Amalek itu berarti saudaraku orang-orang dari lembah. Nah, lembah itu juga membawa maksud gambaran kesesakan. Kesusahan saudaraku, depresi, itu artinya lembah. Amalek itu berarti orang-orang dari lembah. Rafidim, puji Tuhan, berarti rehat, istirahat. Nah saudaraku, seperti Allah mengajar kepada umat Israel bagaimana berperang. Mengajar kita bagaimana berdepan dengan kesesakan kita itu. Daripada cerita ini, di mana Tuhan sendiri menjadi panji kemenangan untuk umatnya. Ayat itu Keluaran 17 ayat 8 dan saya bacakan ayat 10 dan 11 Keluaran 17. Lalu Yosua melakukannya seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Kita tahu latar belakang cerita ini saudaraku. Musa memerintahkan Yosua dengan tentera berperang dengan orang Amalek. Saudaraku ingat Amalek berarti orang-orang dari lembah. Nah saudaraku, tempat perang di mana? Rafidim berarti tempat istirahat. Nah saudaraku, Musa, Harun dan Hur mereka naik ke puncak bukit. Tetapi Musa berperang di lembah. Nah ayat 11, Keluaran 17. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Nah saudaraku, itu yang terjadi. Tangan Musa diangkat, musuh tewas. Tangan Musa diturunkan, musuh menang. Coba lihat ayat 12 Keluaran 17. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya supaya dia boleh duduk, supaya duduk di atasnya. Harun dan Hur
menompang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Amin. Nah saudara, kita tahu bahwa apa yang berlaku di dalam cerita ini mengingatkan saya campur tangan pertolongan Tuhan di masa-masa kesesakan. Masa-masa susah. Ayat 2 Mazmur tadi kan berkata bahwa kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus di tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Wow, cerita ini benar-benar ada kaitan dengan Mazmur 20. Di mana tangan Musa, saudaraku, disokong, dipegang oleh dua orang temannya, Harun dan Hur, saudaraku. Saya pikir dalam pelayanan kita perlu orang yang boleh pegang tangan kita. Mungkin saudara yang mendengar bukan pemimpin. Saya mau tantang saudara, pegang tangan pendeta, pastor, pemimpin saudara. Kalau saudara juga seorang pemimpin, kalau kita tahu batasan kita saudara, ada tempatnya sebagai pemimpin, kita perlu sokong seseorang yang dipilih khusus oleh Tuhan menjadi pemimpin di atas kita. Ya, saya pemimpin, tetapi tugas saya adalah memegang tangan dia. Dan di situ ada urapan saudaraku. Coba lihat, kalau Harun dan Hur tidak ada di sana, tangan Musa akan turun lemah karena dia lelah dan tentera Israel akan tewas. Tetapi tangan Musa diangkat, dipegang oleh pemimpin. Dan saudara, mungkin pemimpin kamu dipanggil untuk pegang tangan pastor kamu. Itu panggilan saudara. Dan itu diurapi Tuhan. Posisi memegang tangan itu diurapi Tuhan. Bukan hanya yang mengangkat tangan diurapi, tapi yang pegang tangan juga diurapi Tuhan. Kita seringkali lupa posisi kita di dalam pelayanan. Batasan kita di dalam pelayanan. Kalau kita ngerti batasan, kita ngerti posisi kita, kita pasti punya sukacita besar. Bukan bersungut, bukan sering membandingi talenta, kemampuan dan juga kepimpinan orang lain dengan kita. Tetapi kita mengenal batas kita, kita mengenal posisi kita. Itu yang terjadi di sini. Disokong. Pemimpin perlu disokong. Saudara, apa yang terjadi adalah dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari saudaraku. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Itu mustahil kalau saudara pegang tangan begini, belum sampai 10 menit sudah penat sudah. Tapi itu bisa terjadi karena Musa disokong oleh dua orang, Harun dan Hur. Saudara, apa yang terjadi di akhir perang ini ataupun akhir cerita ini? Ayat yang ke-15 dan yang ke-16, Keluaran 17. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah selepas perang berakhir, orang Amalek ditewaskan. Dan saudaraku, Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Tuhanlah panji-panjiku. Ini saudaraku artinya, panji-panji berartinya Tuhan kemenanganku. Dan ayat yang ke-16, ya berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah, di saudaraku, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan melawan Amalek turun-temurun. Bila saya melihat apa yang dikatakan kesimpulan cerita di Rafidim ini, saudaraku, Allah membuktikan kepada kita bahwa pada waktu kita dalam kesesakan, apa yang kita perlu adalah kita perlu belajar bersandar kepada Dia, kunci kemenangan kita. Karena panji-panji itu, Tuhanlah panji-panjiku, the Lord is my banner, berarti Tuhanlah kemenanganku. The Lord my victory. Nah, soalan yang penting, bagaimana kemenangan itu dicapai? Bagaimana kemenangan itu dicapai? Begini saudara, begini dicapai. Ya benar, Yosua berperang di lembah, tetapi kemenangan bergantung kepada pemimpin yang tangannya terangkat begini. Bukankah ini gambaran istirahat? Bukankah ini gambaran berserah? Tempat di mana mereka berperang dalam Keluaran 17, Refidim, adalah tempat saudaraku yang artinya dalam bahasa Ibrani rest. Rest. Tuhan berkata, kamu akan menang perang kesesakanmu melalui rest, melalui rehat, melalui istirahatnya Tuhan, kau bisa menang. Kau tidak perlu berperang. Karena Dia panji-panjimu. Dialah kemenanganmu. Kamu tidak perlu menang, kamu tidak perlu cari kemenangan. Karena Dia menang buat saudara. Dengan tangan terangkat begini saudaraku. Musa menang saudaraku. Dan bukan saja Musa menang, ada dua orang menang bersama dengan Musa. Dan bukan saja dua orang,
Satu tentera dibawa menang karena mereka di atas bukit. Coba saudara lihat. Di bawah sebuah gereja, kemenangan tidak bergantung kepada satu orang. Kesuksesan tidak bergantung kepada satu orang. Tetapi semua harus mengerti posisinya. Yosua yang berperang, tentera bersama Yosua berperang, mereka ada posisinya. Musa yang mengangkat tangan, dia harus mengenal posisinya. Harun dengan Hur di tepi yang mengangkat tangan, yang pegang tangan Musa, mesti mengenal posisi dan batasan pelayanan mereka. Kalau semua mengerti, kemenangan pasti milik kita. Kalau semua mengerti, kalaupun kesesakan, kita tetap boleh menang. Saudara, bukan susah kalau kita melihat kepintaran, kebijaksanaan Tuhan yang dikongsikan bila dia memanggil dirinya sebagai Tuhan ataupun panji-panji kemenangan kita. Dia panji-panji kemenangan. Berarti saudara, kamu dan saya tak perlu lawan. Tuhan lawan. Tuhan lawan untuk kita. Tugas kita, first, pertama, kita semua mesti tahu batasan pelayanan. Kita semua mesti tahu posisi kita. Kalau coba lihat, Harun yang mau angkat tangan. Coba lihat, Musa yang mau pegang sokong tangan Harun. Coba bayangkan, Hur yang mau turun dan berperang. Dan coba bayangkan, Yosua yang mau datang ke atas dan sokong tangan Musa. Nah saudaraku, berantam mereka. Mereka akan pasti tidak aman saudaraku. Dan tidak ada kemenangan. Nah saudara, pertama, semua mengenal posisi. Kedua saudaraku, bukan saja posisi, kita mesti kenal rehatnya. Rest, rehat di dalam Tuhan. Tuhan berperang untukmu. Saudara tidak perlu berperang. Mungkin ada krisis dalam pelayanan. Mungkin saudaraku ada jemaat yang tidak happy. Ada pemimpin yang tidak setuju. Ada krisis di dalam gereja. Ada masalah keuangan saudaraku. Ada krisis kepimpinan. Berbagai macam masalah di dalam gereja untuk seorang pastor dan seorang pemimpin. Seringkali kita mesti kenal bahwa tugas kita adalah mengangkat panji kemenangan. Kenapa? Gambaran mengangkat tangan seperti ini adalah gambaran panji, banner. Dan saudaraku, Allah berkata bahwa dialah kemenangan. Pada waktu kita angkat panji, dia menang. Dan dia melawan orang Amalek sampai turun-temurun. Dia melawan orang-orang lembah. Dia melawan kesesakanmu. Ingat, orang lembah itu Amalek. Lembah itu kesesakan. Tuhan berjanji dalam ayat yang terakhir yang saya bacakan 16. Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun saudaraku. Selagi kita mengangkat tangan dan berserah dan saudaraku berehat di dalam Tuhan. Tuhan melawan semua kesesakan kita. Nah saudara, Tuhan melawan. Benarkan dia berlawan. Jangan kita yang mau melawan. Benarkan dia berlawan. Bagaimana saudara benarkan dia lawan? Saudara mesti kenal posisi saudara. Saudara mesti kenal posisi saudara. Dan dia akan berlawan. Kalau kita yang coba, saudaraku, berlawan merebut posisi, kita tidak tahu apa posisi batasan pelayanan, saudaraku, dia tidak boleh melawan. Tapi pada waktu kita membenarkan dia, kita sokong pemimpin seperti Musa dengan Harun. Kita berlawan seperti yang diperintahkan oleh Yosua. Dan saya sebagai pemimpin mengangkat tangan, saya rehat dan berserah kepada Tuhan. Dia menjadi panji kemenangan saya. Mari, Bapak Ibu, para pastor, para pemimpin, pelayanan bukan tempat yang senang. Dan pelayanan memang ada banyak cabaran. Tetapi ingat, kita tidak perlu lawan sendiri. Kita tidak perlu bertempur sendiri. Kita tidak perlu mengandalkan kekuatan tangan manusiawi kita sendiri. Angkat panji kemenanganmu, saudaraku. Tuhan adalah panji kemenanganmu. Benarkan dia. Benarkan dia, saudaraku. Dia berlawan untuk saudara. Dia berlawan untuk saya. Nah saudara ingat, perang pertama, belum pernah mereka berperang. Perang pertama, inilah tentera yang harus dilalui oleh orang Israel. Mereka belum pun belajar jadi tentera. Abdi sekian lama. Tapi cara mereka menang macam mana? Senang. Ini panji. Ini gambaran panji. Ini caranya dia menang. Kau tahu saudaraku, 2000 tahun dulu di satu bukit juga, ini juga bukit. Saudaraku, ada seorang yang juga saudaraku dengan tangannya terangkat begini. Mati di sebuah
bukit, namanya Bukit Golgota, yang kita kenali sebagai Bukit Kalvari. Saudaraku, dia mati. Dan saudaraku, dia menjadi kemenangan saudara dan saya hari ini. Alkitab berkata matahari terbenam. Sampai matahari terbenam, saudaraku, tangan Musa begini, sampai matahari terbenam. Tapi pada waktu tangannya Yesus diangkat begini, matahari terbenam, saudaraku. Matahari terbenam. Saudaraku, itu membuktikan bahwa Tuhan, matahari terbenam, murka Tuhan semua ditanggung oleh Yesus. Supaya saudara mendapat kemenangan melalui kemenangan dia di atas maut dan dosa buat kita semua. Itu salib. Di dalam cerita ini ada gambaran salib. Musa, saudaraku, dia adalah juru selamat di dalam perjanjian lama. Yesus juru selamat dalam perjanjian baru. Nah, saudaraku, tangannya terangkat begini di sebuah bukit yang dikenali sebagai Kalvari, supaya saudara ada kemenangan. Musa melangkat tangan begini, mereka ada kemenangan. Perang pertama, belum pernah perang. Dan Tuhan menolong mereka mengenal satu rahasia, yaitu pertama, semua mesti kenal posisi. Kedua, mereka berperang di mana? Apa nama tempat mereka perang? Rafidim, rehat. Belajar rehat. Di kayu salib kita belajar bahwa dia menang. Sebab itu kita boleh rehat. Dalam semua kesesakan pastor, pemimpin, belajar rehat. Rehat di dalam Tuhan. Benarkan dia menjadi panji. Dan kemenangan menjadi milik kita. Biar apapun cabaran kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya berdoa kita terus diteguhkan di dalam pelayanan. Dan di dalam masa-masa yang mencabar seperti pandemik ini. Kita tetap mengalami kemenangan. Tuhan memberkati. Shalom buat semua.